Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh buya, tuan guru, para asatidzah, para ulama yang menghadiri pengajian kita di malam hari ini. Kita doakan semoga seluruh buya-buya kita, ulama kita, baik di Payakumbuh ataupun di Sumbar pada umumnya, dijaga, dilindungi dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mencerahkan seluruh masyarakat dan menguatkan persatuan dan kesatuan yang kita tercinta ini. Yang kita muliakan seluruh DKM, hadir bersama kita saat ini ada dari TNI dan Polri juga. Terima kasih membersamai. Kita doakan semoga seluruh abdi negara di TNI dan Polri dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjaga negeri ini. Keluargaku, jamaah sekalian yang saya cintai, malam hari ini insyaallah kita akan belajar dengan singkat dan padat tentang sesuatu yang sangat penting, yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan hidup kita di dunia sampai akhirat. Kita sering berdoa supaya sukses dunia akhirat, tapi jarang di antara yang berdoa itu mewujudkan doanya lewat perilaku dan ikhtiarnya. Adik-adik yang kuliah berdoa ingin lulus tapi tak pernah belajar, tak mungkin lulus. Yang berdagang berdoa supaya untung dan sukses, tapi tak pernah mau buka tokonya, tak akan sukses. Demikian kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, tapi tidak pernah menunjukkan doa kita itu bagaimana berperilaku hasanah di dunia supaya hasanah di akhirat dan terbebas dari ancaman neraka. Untuk itulah insyaallah malam hari ini kita belajar dengan cepat dan singkat. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan satu hadis yang diteruskan informasi ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kemudian dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, yang hadis ini nanti akan memberikan semua nilai yang sama untuk para penuntut ilmu, baik yang ada di dalam masjid, di lantai dasar, di atas, di luar, supaya tidak merasa bahwa saya di luar kalau tak bisa lihat ustaz berkurang pahala saya atau sedikit keutamaan saya. Maka hadis ini insyaallah memberikan penilaian yang sama bergantung pada keikhlasan dan niatnya. Dari Nabi SAW saya persingkat sanadnya, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu aw kama qala bihadhin wafir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man, siapapun, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil amiyah, kata sambung menunjuk pada objek secara tunggal sifatnya umum.
Jadi ditawarkan oleh Nabi kepada siapapun. Kalau kita temukan ada ayat, ada hadis menunjuk pada kita dibuka dengan man, maka kata para ulama, berkata sebagian, posisikan kata itu untuk kita secara personal. Saya baca hadis ini, rasakan hadis ini Nabi beri pesan untuk saya, wahai Adi Hidayat. Nah, sekarang tangkap man ini oleh bapak ibu masing-masing. Man, siapapun. Nah, saya agak kurang cocok menerjemahkan barang siapa ya. Kan suka ada diterjemahkan barang siapa. Saya agak kurang cocok karena sampai sekarang saya di Istiqlal, saya belum temukan itu barang milik siapa. Jadi man, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sekarang yang di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, dekat oto, dekat Honda, dekat dengan tiang, dimanapun. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia meluangkan waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya dengan satu tujuan, menuntut ilmu walaupun melalui jalan yang tidak mudah. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'an, tapi man salaka tariqan. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kecil berliku, luas pun padat. Tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Ada menembus kepadatan, ada kadang saling berdesakan. Apakah dalam berdesakan menuntut ilmu ada pahalanya? Apakah dalam lelah ada jaminannya? Maka perhatikan kalimat Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang meluangkan waktunya, tenaga fikirannya untuk menempuh jalan yang tidak mudah demi mendapatkan pengetahuan yang menguatkan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau di dunia dia berpadat-padat sulit menempuh jalan itu untuk mengenal Allah lewat ilmu, maka akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat malaikat siapapun orang itu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, duduk dimanapun, dengan keikhlasan dan niatnya, catat untuk meringankan langkahnya saat hisab di akhirat langsung menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan Allah perintahkan, dan sungguh seluruh malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, untuk membentangkan sayapnya memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Jadi kalau sudah masuk di majlis ilmu, walaupun buyanya, kiainya, ustadznya belum datang, isi dengan zikir minimal doa. Karena ada malaikat khusus diperintahkan oleh Allah, hadisnya sahih, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Ridhanya malaikat minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, al-istighfar, permohonan ampunan kepada Allah. Itulah sebabnya banyak dulu para ulama yang memberikan wasiat kepada ahli maksiat, kalau ingin tobat datangi majlis ilmu. Ada kisah viral yang kelak diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Ada pelaku maksiat, dosanya sudah banyak, dia pernah membunuh, dia mabuk, dia berperilaku kriminal. Tiba-tiba dia ingin taubat. Nah, ingat ya, sejahat apapun manusia, sepanjang nyawanya masih di badan, belum sampai kerongkongan, dia masih berhak mendapatkan keadilan Allah untuk meraih hak taubatnya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan celak bagi orang yang masih hidup. Doakan. Ya, Fir'aun pun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Nah, catat tuh ya. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya tuh. Pernah mengaku Tuhan, menantang langsung. Tapi Allah tetap adil memberikan haknya. Diberikan kesempatan sampai rohnya di kerongkongannya. Dikirimkan 2 orang nabi dengan mukjizat yang nyata supaya kenal Allah. Cuma sayang Fir'aunnya menolak. Ya. Jadi kalau Anda tidak sekuat Firaun, tidak sehebat Firaun, jangan ikut-ikut seperti Firaun. Maka di sini masih punya hak. Kalau hak itu digunakan, sebagian ulama menyarankan pergi ke tempat majlis Syekh fulan, ulama fulan, buya fulan. Datang orang ini di perjalanan, belum sampai ke majlisnya, tiba kemudian di pertengahan hanya lebih 1 jengkal, ajalnya tiba dan meninggal dia. Wafat.
Maka apa yang kemudian difirmankan oleh Allah sebagai berita yang kelak kisah ini pun dirangkum di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah hidupnya lebih baik, dekat dengan Allah, lalu menjadikan aktivitasnya karena Allah, makannya karena Allah, dagangnya ingin dapat ridha Allah, belajarnya supaya kenal Allah, mendidiknya supaya didekati oleh Allah, bekerjanya supaya mendapat ridha Allah, dan dia mulai merubah itu dengan belajar. Setelah pulang dari majlis ilmu masih hidup, ada ajalnya masih panjang, oleh Allah akan dirubah kehidupannya. Satu, ketenangannya ditambahkan pada hatinya. Yang kedua, dibuka pintu hidup yang baru yang lebih berkah. Jadi kalau datang ngaji jangan berharap dapat dunia. Ciri pertama berhasil ngajinya itu hati menjadi semakin tenang, imannya bertambah, ilmunya meningkat. Setelah itu terjadi perubahan hidup. Dunia sementara, besok lusa kita meninggal dunia. Tapi yang terjadi ada perubahan yang kita bawa. Kalaulah pun keluar dari rumah, wa may yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendekati Allah, berubah hidupnya, ingin jadi lebih baik, apapun profesinya. Tiba kemudian ingin dekat dengan Allah, ingin ikut petunjuk Nabi, belum sampai ke majlisnya, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggallah di pertengahan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ternyata walaupun belum sampai ke majlis ilmu, pahalanya sudah dituliskan. Di antara pahala itu ampunan yang didapatkan oleh penuntut ilmu ini akibat dari doa yang disampaikan oleh malaikat merespon istighfar penuntut ilmu ini. Jadi yang tadi ahli maksiat itu di jalan dia sambil taubat. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah, maksiat banyak ya Allah, saya ingin kembali ingat kepada Engkau ya Allah. Di jalan dia meninggal dunia, kalimat itu diaminkan oleh malaikat, menggugurkan seluruh dosanya, masuk surga. Sekarang coba bandingkan dengan Bapak Ibu ini. Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada Pak Polisi itu. Ada yang mabuk, ada yang pernah zina. Ini ada orang perilaku kriminal, bunuh 100 orang, mabuknya khatam, zinanya dikerjakan, dia taubat mendatangi majlis ilmu, belum sampai dapat ampunan Allah, digugurkan dosanya. Jadi kalau Anda sudah sampai di sini, duduk, menyimak, sampai belum juga dapat ampunan Allah merubah kehidupan kita, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Maka bagian yang pertama di antara sunnahnya isi dengan istighfar. Maka malaikat akan mengatakan, amin ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana, ampuni si fulan, ampuni si fulana. Yang kedua, mengaminkan doa yang dimohonkan. Maka sunnahnya, kalaupun belum datang, isi dengan doa minta. Boleh jadi di antara sekian doa yang belum terkabul itu, mustajabnya di majlis ilmu. Lalu lanjutkan. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui sejak dia melangkahkan kaki dari tempat dia menetap, datang ke majlis ilmu sampai dia pulang, maka penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan kepada Allah khusus untuk orang-orang itu. Hanya ini perkara gaib. Ya, kalau mau dicari tinggalkan majlis ilmu, datang ke laut, kosong majlisnya nanti. Terakhir, ini poinnya. Majlis yang bagaimana yang melahirkan fadilah keutamaan-keutamaan tadi, majlis yang diisikan oleh para ulama yang punya 4 sifat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nanti mengarang kitab At-Tibyan, mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Di kitab At-Tibyan sebagai pembuka adab penuntut ilmu, beliau mengatakan kurang lebih demikian: wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2.
wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Washtaharat siyanatuhu. 4. Paham? Tidak. Dan tidaklah penuntut ilmu menemukan ulama untuk belajar. Yang disebut ulama itu ada 4 sifat, kata Imam Nawawi. Kalau menemukan yang seperti ini, maka inilah yang disebut warathatul anbiya. Yang pertama, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar tafsir, cari yang pakar tafsir. Bapak ibu ingin belajar hadis, cari yang betul-betul paham hadis. Bapak ibu ingin belajar mengaji Al-Quran, cari orang-orang yang memang sudah khatam ilmu tentang Al-Quran. Karena nanti akan tiba masanya orang-orang tak berilmu bisa mengajar. Orang-orang tidak berilmu bisa memberikan fatwa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba, kata Nabi, satu masa orang-orang tidak jelas tiba-tiba tampil menjadi pengajar, gelarnya menjadi banyak, dan ada fansnya, ada pengikutnya, ada subscribernya. Anehnya banyak ditanya, banyak diminta pendapat, kemudian diberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Memberikan fatwanya salah, orang-orang pun ikut salah. Maka catatan yang pertama, kalau ingin cari ulama yang betul, cari pakar, cari di bidangnya. Kalau kata Imam Muslim, coba usahakan yang ada sanadnya, sehingga ilmunya benar terjaga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Bagus agamanya. Apa di antara ciri bagus agamanya? Kita agak sulit lihat, ini Buya ini tahajud enggak malamnya? Baca Quran tidak, puasa tidak, agak sulit. Tapi diberi tanda dalam hadis tadi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi itu saat mengajar tidak mewariskan dirham dan dinar. Maka ulama nabawi, ulama rabbani tidak mengajar untuk mencari dunia. Ya, jadi bukan mengajar untuk cari amplop. Kalau amplopnya tebal, sahih. Amplopnya tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Wala tamnun tastakthir. Jangan sampai ada orang mengajarkan agama menukar akhirat untuk dunianya. Karena itu jangan sampai jamaahnya cari akhirat, buyanya, ustadznya cari dunia, celaka itu. Karena itu nanti kalau ada undang-undang saya itu tak usah mikir dunia. Ya, tak usah mikir materi, jangan tak usah siapkan amplop ini berapa, tak usah. Saya ada waktu, sehat, datang. Ya, urusan kami urusan akhirat. Nanti bapak ibu cari akhiratnya, ulama ngajarkan akhiratnya, maka nyambung koneksinya. Ulama disifati ulama tapi mencari dunia, ilmunya akan sebatas dunianya. Saat selesai pengajian, hilang ilmunya. Diingat di dalam masjid, tidak jadi praktek dalam kehidupan keseharian. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan jelas ma'rifatnya. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kapan ciri ulama kenal Allah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguh para ulama yang betul-betul kenal Allah itu yang khasyah, yang takut kalau kalamnya tidak disukai oleh Allah, kalau fatwanya menyimpang dari ridha Allah. Maka kalau dia bicara, dia timbang Allah ridha atau tidak. Kalau dia memberikan fatwa, dia timbang sesuai tidak dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya pun baik. Pintar tapi senang mencela, tak baik. Nanti melahirkan murid yang senang mencela. Kalau muridnya pandai mencela, setiap kali beramal hilang pahalanya. Bapak sholat sekarang keluar, ya, mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela. Awas, ini penting saya ingatkan karena di hadis Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan akan tiba satu masa sekelompok orang yang hilang pahalanya, bangkrut di akhirat karena habis amal solehnya diikuti oleh amal salahnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada sekelompok orang datang di hari kiamat dengan pahala solatnya banyak. Wasyamin, rajin puasa.
wa zakatin, gemar berzakat. Hanya sayang ya'ti qad syatama hadza, dia pun senang mencela si fulan, suka saling cela. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi. Wa akala mala hadza, ada yang menipu. Yang terakhir wasafaka dama hadza, akan ada orang bawa-bawa agama tapi senang menumpahkan darah. Tembak ini, bom ini, hancurkan ini tanpa standar yang dibenarkan oleh syariat. Kalau terjadi begitu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ada orang sholat kemudian mencela orang lain, maka dipindahkan pahalanya dari yang sholat itu kepada yang dicela, langsung pindah. Kalau saya tak begitu Ustaz, bagus lah. Tak seperti ibu itu tuh, kalau ibu itu bicaranya itu sama. Ya? Kalau ada orang puasa tapi bikin status mencela orang lain. Ternyata bapak itu kalau begini begitu ya. Enggak nyangka ya. Nah, ketika Anda menulis enggak nyangka, itu sedang nyangka. Orang yang berkata enggak nyangka pada hakikatnya sedang nyangka. Nah, itu dipindahkan pahala puasanya kepada yang disangka tadi. Jadi yang tersangkanya berubah kepada orang yang terlihat puasa. Puncaknya apa? Akan ada orang-orang mengajarkan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Awas, hati-hati itu. Itu yang lebih parah. Kalau ada korbannya orang beriman dan meninggal, itu langsung diganjar dengan 5 ancaman. Di Quran surah An-Nisa di ayat ke-94. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang merencanakan pembunuhan secara berencana, bagaimanapun caranya, korbannya walau cuma 1 orang dan ternyata orang beriman. 1, fajazauhu jahannam, dia telah pesan tempat kafling di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, 3 Allah murka kepadanya. 4 wala'anahu, dilaknat, sudah masuk neraka jahannam dilaknat. 5 wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Itu hati-hati ya. Kalau ada satu aliran kelompok pengajian ngajak-ngajak pada kekerasan ya sampai melahirkan korban nyawa, langsung tinggalkan. Ingat hadis Nabi ini. Dulu pernah kejadian bom di Jalan Tamrin. Tuh Pak polisi, saya sedang di Lampung itu. Tiba-tiba satu jemaah angkat tangan bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu sependek pengetahuan saya, jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Oh gitu ya Ustadz. Balik ke hadis tadi. Jadi kalau kita belajarnya insya Allah malam ini baik, niatnya benar, kemudian jadi orang baik semua, insya Allah walaupun tiba ajal kita di malam ini, mudah-mudahan dicatatkan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau ajal kita masih panjang, mudah-mudahan siapapun yang mengaji malam hari ini, hidupnya dirubah lebih baik, terbuka kehidupan yang berkah, dan dijaga oleh Allah husnul khatimah. Dan tidak cukup dengan amin, kita mulai materi kita ya. Yang tadi mukaddimah ya Bu ya, sekarang kita mulai ngajinya ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita Bu? Ya, insya Allah. Silahkan sampai subuh, saya jam 10 pulang ya. Ya, nanti kita bagi, malam ini tausiah, besok kita tanya jawab ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang menyelamatkan seseorang, membahagiakan, menyukseskan dalam hidupnya di dunia sampai akhirat? Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang muslim kita berkeyakinan Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kita apa? Al-Qur'an. Ingat-ingat itu ya, karena itu nanti pertama yang ditanyakan di alam kubur. Ya, man rabbuka, kan? Man imamuka, ya? Man nabiyuka, ma imamuka. Bapak Ibu enggak usah hafalkan, nanti keluar sendiri, ya. Enggak usah dipakai zikir. Kalau kita bahas yang malam ini diamalkan tuh keluar sendiri. Maka kalau kita yakin Tuhan kita Allah, konsekuensinya kita harus meyakini
semua yang disampaikan oleh Allah dan mengamalkan itu, mempraktekkan itu dalam kehidupan. Itu bukti ketuhanan kita kepada Allah. Kalau yakin Nabi Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Al-Qur'an kitabullah, pedoman hidup, ingat, bukan buku bacaan. Al-Quran itu pedoman kehidupan. Dibaca mendapat pahala supaya paham isinya. Kalau sudah paham, diamalkan, itu fungsinya. Saat diturunkan Al-Quran, itu kalimatnya jelas, bukan kitab bacaan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan mulia bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Jadi semua masalah kehidupan yang kita alami itu petunjuknya, solusinya ada semua dalam Al-Quran. Dari mulai kita belum dilahirkan sampai kita meninggal, sampai pulang kepada Allah, dijelaskan tentang tata cara menjalani kehidupan. Ingin jadi anak yang baik, ada di Quran. Ingin jadi suami yang baik, ada di Quran. Ingin jadi istri yang sukses, ibu yang solihah, ada dalam Al-Quran. Ingin bekerja yang berkah, ada dalam Al-Quran. Semua jalan kehidupan, profesi kehidupan, dijelaskan petunjuk umumnya di Al-Quran, dirinci dengan keterangan Nabi, dipraktekkan dalam kehidupan di era Nabi. Jadi kurikulum. Kurikulum itu pedoman hidup, Bu, yang ditiru, diikuti. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk ini di abad manapun, di era manapun, itu sukses, Pak, Bu. Silahkan Bapak Ibu cek. Orang-orang yang konsisten mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang Nabi sampaikan setiap masanya, bertempat dimanapun, mau tinggal di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, sampai ke Solo, dan sebagainya. Kalau dipraktekkan, sukses dan bahagia sesuai dengan pekerjaan dan masanya. Itulah sebabnya kenapa turunnya di Mekah. Ibu tahu Mekah, Bu? Bu, Mekah di zaman dulu bukanlah seperti yang sekarang. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Betul kan? Tapi beda dengan Mekah. Mekah yang dulu bukan yang sekarang. Sekarang maju, ramai, banyak gedung bertingkat, rombongan umrah, rombongan haji Sumatera Barat telah tiba di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Naik pesawat, disambut canggih, masuknya pakai barcode. Dulu tidak ada. Yang ada dulu itu, maaf, tempatnya di lembah, gersang, sulit ditemukan sumber air. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang batu-batunya keras, airnya susah, penduduknya rata-rata kriminal. Dulu di Mekah, zaman Nabi sebelum diutus sampai awal diutus, itu rata-rata penduduknya kriminal. Pemabuk di zaman itu, pemula, orang yang baru mabuk, nyobain mabuk, itu minimal 5 kali sehari, Pak. Pemula tuh, bayangkan yang profesional. Kalau mau begal, membegal, itu bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Zina itu semua jenisnya hatam. Orang sekarang bertuhan bisa bermacam-macam. Dulu sampai ada yang jualan Tuhan. Tuh. Makanya kriminal, orang yang tidak mengerjakan kebaikan disebut dengan jahil, sifatnya disebut dengan jahlun. Kalau digabungkan jahiliyah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan jahiliyah. Ini Ibu Bapak kalau saya gambarkan begini. Ini tengah-tengah, ini Mekah. Di sampingnya ada Romawi yang sudah maju. Ada yang disebutkan dengan, kalau bahasa sekarang, imperium, peradaban, maju kotanya, punya kolosium. Saya pernah di Tripoli, di Libya, ada satu wilayah namanya Leptis Magna, peninggalan Romawi. Itu kolosiumnya masih ada sampai dengan sekarang. Tempat teater. Kalau Bapak pernah lihat Gladiator itu, ya, yang digambarkan di film-film, itu kolosiumnya sampai sekarang masih ada.
sepanjang laut Mediterania sampai ke Turki. Masih ada lewat di Itali sampai ke Tripoli, sampai ke Turki itu masih ada. Saking kuatnya peradabannya, maju teknologi pada masa itu. Di samping kirinya ini Persia. Dia punya kekaisaran, pasukannya paling hebat. Ya, pasukan-pasukannya sampai sekarang jadi inspirasi, kekuatan terbesar di masa itu. Romawi, Persia. Mekah di mana? Tengah-tengah, saking gersang tempatnya, ini dua kekuatan tidak minat menjajah. Satu-satunya tempat yang nggak pernah dijajah karena nggak minat. Ngapain ke sana? Datang ke sananya padang pasir, belum nyampe sudah tewas duluan. Dapat ke sana nggak dapat apa-apa, cuma orang ziarah ke Ka'bah. Pikirannya begitu. Quran diturunkan bukan di Romawi, bukan di Persia, untuk menunjukkan ketika mendapatkan Al-Quran, Allah membalik keadaan tempat itu lebih unggul dari tempat manapun. Itu maksudnya. Jadi nanti tidak ada orang berkata, pantas orang Islam maju, Qurannya turun di Romawi. Pantas orang Islam hebat-hebat, Al-Qurannya turun di Persia. Maka Allah ingin menunjukkan kepada seluruh manusia, diturunkannya di Mekah supaya mendapatkan motivasi, penguat dan menambah keyakinan bahwa Quran itu bukan kitab bacaan, tapi Al-Quran adalah mukjizat pedoman berkehidupan. Ketika diamalkan oleh orang-orang yang disebut pelaku maksiat kriminal ini, tiba-tiba berubah orang-orang ini jadi orang paling hebat di masanya. Ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal, bagus. Aduh, tarik napas dulu. Ada yang kenal Umar bin Khattab tuh. Jangan-jangan malaikat yang menyamar itu. Kenal di mana, Bu? Alhamdulillah. Itu masih untung ya. Alhamdulillah. Saya ke Pekanbaru, itu ada yang kenal Firaun. Anda kenal Firaun? Kenal. Itu hampir saya langsung mau berhenti pamit itu. Umar itu sebelum masuk Islam, kita tahu bersama. Orang Payakumbuh bilang besamo nih, ya, kita tahu besamo. Itu Umar kerjaan tiap hari sudahlah, lihat di dalam sejarah, nantangin orang untuk berkelahi, ya, sampai sempat jualan Tuhan. Tiap hari cuma mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A, silahkan pamit pada ibu yang baru melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar sampai ingin membunuh Nabi, tapi cuma dengan 2 huruf dalam Al-Quran menghunjam pada jiwanya, langsung berubah jadi orang paling hebat di zamannya. 2 huruf, Bu. Toha. Cuma 2 huruf, Toha, bisa berubah. Bergetar jiwanya, masuk Islam, jadi orang paling hebat di zamannya. Sampai sepeninggal Nabi jadi pemimpin setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan banyak mencetuskan ide brilian dalam kepemimpinan. Sekolah unggulan zamannya Umar, pendidikan kreatif zamannya Umar, sampai teori belusukan itu Umar. Walaupun zaman Umar nggak bawa kamera itu, karena tidak ada kameranya, jadi tidak ada dokumentasinya kecuali dokumentasi dari langit itu. Itu Umar. Cuman Toha, Toha, bergetar hati. Anda Yasin, iya. Al-Kahf, iya. Baqarahan, iya. Bahkan nama sudah Toha. Apa yang menjadikan kita belum bisa berubah menjadi lebih baik? Bilal baru kenal Al-Ikhlas, baru kenal Kulhu. Umar mainnya Toha, Bilal Kulhu. Tapi Kulhu itu bisa memberikan kekuatan dahsyat sampai ketika beliau dibawa ke lapangan terbuka, di sinar terik yang luar biasa. Anda hajian kemarin, panasnya luar biasa. Bilal ditarik di padang pasir dengan panas lebih daripada itu, lalu dibaringkan di batu yang telah dipanaskan, diikat terlentang, dibuka bajunya, dicambuk. Irtad, murtad engkau, balik ke keyakinanmu semula. Apa jawab Bilal? Itu baru kenal Kulhu. Ahad, ahad, ahad. Murtad, ahad, murtad, ahad. Anda bayangkan, surat Al-Ikhlas bisa memberikan kekuatan luar biasa sehingga menjaga imannya walau dalam keadaan terancam. Orang sekarang kenal Al-Baqarah, dikasih sarung pindah keyakinan. Perempuan-perempuan yang dididik baik-baik, kenal juz amma, cuma dikatakan aku mencintaimu, bisa ganti keyakinan.
Hati-hati ya. Ini yang perempuan-perempuan belum menikah, kalau ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu, jangan didengar itu. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di BPKB kita, buku pernikahan kita berdua. Kita balik lagi. Apa yang menjadikan mereka berubah menjadi hebat, mengamalkan isi Al-Quran dengan baik? Kuncinya satu, iman. Apa kuncinya? Itulah bedanya. Iman itu yang menjadikan kualitas kehidupan kita mampu mencapai kesuksesan dunia dan akhirat atau tidak. Jadi standarnya bukan berapa tinggi pangkat kedudukan, belum jaminan. Standarnya bukan berapa banyak harta melimpah, belum jaminan. Kalau standar yang dilekatkan tinggi kedudukan, tentulah Fir'aun, Namrud akan jadi orang pertama yang masuk surga. Tapi ternyata tenggelam dan sampai sekarang jasadnya utuh untuk bisa dilihat sebagai pelajaran. Kalaulah harta melimpah jadi catatan pertama untuk masuk surga, tentulah Qarun orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dia kena likuifasi, ditelan oleh bumi, sampai sekarang diabadikan namanya, tidak untuk ditiru. Tapi kenapa yang kita kenal sekarang seorang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang mengabadikan mereka bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena sikapnya yang dipandu oleh imannya. Pembedanya iman. Nah, untuk itulah kita belajar malam hari ini, iman bagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa jaminan seseorang kalau imannya benar? Satu, ini kita mulai agak cepat. Quran surah ke-6 ayat ke-82. Ini dulu ya, untuk mengecek nih rata-rata imannya ini sekarang sudah sampai level mana tuh? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua kalangan tanpa batas, bentuknya banyak. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun status sosialnya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak terpengaruh imannya oleh perbuatan menyimpang. Tidak dikotori imannya oleh perbuatan zalim, bersih imannya. Imannya bersih. Nanti kita akan tunjukkan hadis-hadis tentang ciri iman yang bersih dan ciri iman yang kena kotoran. Tandanya bagaimana nanti? Kalau iman itu bersih, kata Allah, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu dijamin oleh Allah akan mendapatkan ketenangan dalam berkehidupan. Yang diberikan tenang dulu, diberikan rasa aman, dijaga oleh Allah. Orang beriman itu cenderung tenang. Jalan macet, lewat lembah anai macet, tenang. Alhamdulillah bisa murojaah. Datang ke tempat tiba-tiba, waduh sudah penuh, tenang. Alhamdulillah, yang penting bisa gabung. Pulang ke rumah dapat berita gaji belum bisa sampai, alhamdulillah Allah yang mengatur rizki, pasti Allah sampaikan. Tenang. Ada orang-orang hebat yang dalam hidupnya itu semua keadaan disifati sama, tenanglah, Allah sudah atur. Itu kalau iman bersih, yang pertama diberikan ternyata bukan dunia dulu. Yang pertama ditanamkan oleh Allah ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau ingin tahu dahsyatnya tenang, ya, betapa pentingnya tenang. Kalau ingin tahu, ini saya tanya sebentar. Cuma ibu ya, terutama ibu-ibu nih. Ibu nggak boleh pilih yang ketiga, cuma dua pilihannya nih. Saya ingatkan dari sekarang. Pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Awas. Awas, cuma dua tuh. Saya udah bilang dari awal tadi, nggak ada yang ketiga, Bu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Kaya tapi
Tenang itu penting. Karena itu kenapa di rumah tangga sakinah didahulukan, mawaddah menyusul kemudian. Mawaddah itu kan bentuk superlatif dari maddah. Maddah itu cinta yang diwujudkan lewat pemberian materi. Suami sedang masuk hari lahirnya, milad, ulang tahun. Ibu masakkan makanan kesukaannya. Ibu sampaikan, sayang, selamat milad ya. Semoga rumah tangga kita berkah sampai akhirat. Ya, mohon dimaafkan kalau mama selama ini belum jadi mama yang baik. Ada hadiah kecil. Itu kue namanya mawaddah, Bu. Maka cinta bersemai kembali. Doa dipanjatkan, rumah tangga abadi sampai ke Jannatun Naim. Ya. Bapak lihat ibu cemberut. Tiba-tiba bapak sapa, "Ma, kayaknya kenal ya." Dikasih hadiah lah kemudian emas 2 kilo. Nah. Pasti itu gembira lagi, Pak. Udah itu rumus itu. Itulah mawaddah. Tapi kalau Anda kaya sebesar apapun, rumahnya mewah, kendaraan banyak, tapi tidak ada ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Quran surah 30 ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka singkatannya samara, sakinah, mawaddah dan sakinah dulu. Sakinah mahal. Kapan sakinah itu ada? Ketika ada iman, Bu. Dari mana taunya? Quran surah ke-48. Surah apa itu? Surah Al-Fatah. Ayat berapa? Ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan, menanamkan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau suaminya punya iman yang bersih, istrinya imannya bersih, anak-anaknya dijaga, dirawat supaya punya iman yang baik, Allah tanamkan ketenangan sebelum kekayaan. Jadi dengan ketenangan itu rumah tangga cenderung nyaman. Jadi kalau di rumah tangga, mohon maaf sekali lagi, harta sudah banyak, mewah hidup, tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang didambakan. Coba cek, mungkin bukan kurang banyak hartanya, bukan kurang tinggi pangkatnya, kurang iman ditambahkan di dalamnya. Ya tuh. Itulah fadilah iman. Jadi kalau iman itu sudah bersih dalam hati kita, dalam keadaan apapun diberikan ketenangan yang sangat mendalam. Itu mahal. Ada kata-kata mutiara begini, jiwa yang tenang melahirkan pemikiran dan ibadah yang cemerlang. Nah, bikin status. Sekarang orang-orang mengaji sorof berubah dari fa'ala yaf'ilu menjadi tak-takayu taktiku tiktokan. Fasbakayu fasbiku facebookan. Taba yatubu youtuban. Instagrama yanstagrimu instagraman. Senang bikin status. Dulu ketemu Buya minta doa, sekarang minta foto. Man rabbuka, inilah jemaah Ustaz tadi. Balik, satu iman. Dua, iman itu disebutkan dalam Al-Quran bila benar tertanam dalam diri kita dengan kuat. Saya ulangi, tertanam dalam diri kita dengan kuat akan memudahkan kita mengatasi berbagai masalah kehidupan. Bahasa singkatnya begini, orang beriman kalau imannya benar, bukan tidak ada masalah, tapi masalah hidupnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan. Ada masalah, sebelum dilalui, semakin tinggi imannya, semakin dimudahkan oleh Allah. Ada orang yang belum menemui masalah, saking diringankannya seakan-akan merasa tak punya masalah. Ya. Saya beri contoh begini. Tadi di Al-Fatah ayat keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semakin ditambah imannya, semakin tambah imannya, sakinahnya tambah. Quran ke surah 6 pindah ayat ke-82 tadi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Semakin imannya bagus, diberikan rasa aman dan dibimbing oleh Allah, dijaga dalam menjalani aktivitas hidupnya. Ini ada Pak polisi, Pak tentara, dapat arahan komandan, dekat dengan pimpinan, mudah pekerjaannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang susah bagi Allah? Karena itu Bu, Pak,
kalau mendidik anak, dekatkan dulu dengan Allah dari kecil. Supaya saat dewasa dia dirawat oleh Allah. Di Quran contohnya banyak. Laki-laki ada, perempuan pun disebutkan. Ibu kenal Maryam? Ayo bilang kenal sekali lagi. Maryam itu kan diantara contoh konkret. Suratnya ada, surah 19. Nama disebutkan dengan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Kisah dibuka sejak dari surah Ali Imran. Dari dalam kandungan bu, sudah didekatkan dengan Allah. Ibu baca di ayat ke-35 sampai 37 itu. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni, sejak dalam kandungan. Muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku berniat ini bernazar, anak yang aku kandung ini, ya Allah aku niatkan supaya kenal Engkau, dekat dengan Engkau, lahirnya menjadi hambamu yang salihah, yang saleh. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir perempuan, berkata ibunya Hannah, ya Allah yang lahir perempuan. Allah menjawab, perhatikan kalimatnya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah mengetahui keistimewaan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Jadi jangan gelisah, ibu ingin laki-laki bisa lahir perempuan. Ingin perempuan bisa lahir laki-laki. Apa yang Allah sampaikan? Allah lebih tahu hikmahnya untuk melengkapi kebahagiaan kehidupan rumah tangga orang tua itu. Jadi mohon saya berikan rahasia penting ya. Tolong jaga. Ini rahasia di antara kita saja malam ini. Setiap anak yang lahir itu menyempurnakan sifat kedua orang tuanya. Jadi suami punya kekurangan, disempurnakan oleh istri. Istri punya kekurangan, disempurnakan oleh suami. Itu Quran surah 4 ayat 19 tuh dalilnya. Nanti suami istri sama-sama punya kurang, disempurnakan sifat itu oleh anak. Bapak ibu ini tidak tahu yang bisa menyempurnakan ini yang laki-laki atau perempuan. Kadang berharap laki-laki keluar perempuan. Kadang berharap perempuan keluar laki-laki. Kadang ingin cepat jadi lambat. Kadang ingin lambat ditunda-tunda jadi cepat. Ada hikmah yang banyak. Nah, tapi di antara sekian hikmah ini, kalau sudah lahir, cepat dekatkan dengan Allah. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama dengan Maryam. Artinya yang dekat, yang kenal, yang dijaga oleh Allah. Kurang lebih demikian. Jadi nama itu menentukan perjalanan hidup. Kasih nama yang baik-baik. Supaya di dunianya bagus, di akhirat dipanggilnya pun enak. Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah. Dinamakan Abdurrahman, bagaimana bisa disiksa di neraka? Abdurrahman. Malaikat mau nyiksa di neraka, namanya Abdurrahman, bagaimana disiksa? Hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang penyayang disiksa di neraka. Malaikat malu nyiksanya. Masa mau nyiksa hamba Allah? Kasih nama yang baik. Cuman jangan permalukan nama itu di hadapan Allah. Namanya Abdurrahman, kelakuan Abu Jahal. Repot. Balik, berikan nama yang baik sebagai doa. Setelah itu apa? Wa inni, nah ini poinnya. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka dia dekatkan Maryam dengan Allah, dia naikkan imannya. Pertama diisi dengan doa supaya dilindungi oleh Allah dari syaitan. Nanti kalau saya ke Payakumbuh lagi insyaallah ya, kita belajar khusus fikih setan. Belum ada kan? Itu. Ini santi-santi yang belajar coba belajar ala Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah itu suka belajar lawannya. Kalau yang lain belajar surga, beliau nanya neraka. Kalau yang satu nanya nikmat kubur, yang ini nanya siksa kubur. Sahabat lain protes, kamu ini ngeyel, kamu ini beda sendiri. Maka kata Hudzaifah, bukan begitu. Kalau Anda nanya surga, tahu amalannya, tapi tak tahu tentang jebakan neraka, bisa terjebak nanti. Kita hafal malaikat, dibikin lirik yang 10 dari Jibril sampai dengan Ridwan, tapi nggak pernah tahu tentang setan, bisa kejebak. Ini DKM masjid, nggak tahu kan kalau ada setan masjid? Setan masjid itu penunggu masjid, yang digoda pertama kali DKM, Pak, bukan jamaah. Ya, ada setan penggoda orang sholat, dia berdinas, mulai tugasnya saat Anda takbir. Kalau nggak tahu ini, Anda dibikin menghayal biasa.
Seakan-akan khusyuk. Kalau mau sholat itu bisa khusyuk, Bu, siap-siap. Begitu takbir dia mulai tugasnya. Kata Nabi, au kama qala wa idza kabbara fayaqulu syaitanu udkur kadza udkur kadza. Maka ketika Anda mulai bertakbir, setan tadi mulai menggoda, dimasukkan ingatan ke dalam kepala kita. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Tadi waktu takbir Isya, Anda kan tiba-tiba langsung berpikir saya kan? Ustadznya datang nggak nih? Jam berapa nih? Kajiannya ada nggak? Bisa demikian terjadi. Saf yang mana yang bisa saya dapatkan? Bisa demikian tuh setan. Hatta la yas'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti ada orang yang lupa, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Setan. Maka Maryam dari awal mengatakan, ya Allah lindungi anak saya supaya imannya terjaga, hidupnya sampai akhirat baik, lindungi dari godaan setan. Maka di antara perempuan yang tidak pernah disentuh setan, masuk godaan pada dirinya, yaitu Maryam binti Imran. Setannya mau goda tapi nggak tembus karena dilindungi oleh Allah. Poin saya bukan itunya. Poin saya, ketika iman dijaga, masalah diringankan. Maryam itu sampai level tertinggi, belum minta sudah diberi. Terbersit di benaknya, langsung jadi. Dalilnya apa? Quran surah 3 ayat berapa? 37. Paling kiri sebelah bawah tuh di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka jika ada orang tua, bapak dan ibu memelihara anaknya seperti disebutkan dalam Al-Quran, dijaga imannya, didekatkan kepada Allah, diterima ikhtiar orang tua itu, maka tidaklah lelah orang tua mengurus anaknya. Maaf ya, Bu dan Bapak, cobalah bandingkan kehidupan 10-20 tahun lalu di Payakumbuh ini dengan masa sekarang. Secara umum saya sering lihat kenapa orang tua sekarang banyak mengadu. Kurang inilah, kurang itulah, masalah inilah, masalah itulah. Coba lihat 10-20 tahun ke belakang, ada nggak mengadu-mengadu begitu di masa lalu? Anak-anak bagaimana kualitasnya masa lalu? Jauh dengan sekarang. Na'udzubillah, saat ini kita baca berita baru, diklik bangun tidur, anak SD sudah tahu caranya berzina, SMP sudah narkoba, yang SMA sudah membunuh. Mau dibawa kemana kehidupan sekarang ini? Dulu anak-anak itu luar biasa sopannya, baiknya, ngajinya, taatnya. Apa yang beda? Pendidikan imannya. Dulu sudah dikenalkan dengan Allah. Anak-anak kita, anak ibu, anak bapak, anak saya, anak-anak orang tua kita dulu dari kecil-kecil itu sudah jelas. Paginya dia belajar, maghribnya dia mengaji, nontonnya hanya sebentar, setelah itu istirahat. Dia kenal masjid, dia kenal sekolah, dia dekat dengan Allah. Pendidikannya, akidahnya jalan, Qur'annya bagus. Jadi kalimat adat bersanding syarak. Syarak bersanding kitabullah. Itu jelas nampaknya, kitabullahnya ada. Dari mulai penerangannya pakai lampu yang sederhana. Di Jawa bilang semprong namanya. Ya. Di sini apa namanya? Strongke. Lampu yang kecil itu dalam remang-remang dia bisa masih mengaji. Anak-anak kecil bersautan di masjid sebelum maghrib teriak-teriak. Fataf fa lam doma lu apa lu. Itu kita dengar tuh dari ba'da maghrib. Sekarang ada yang hilang. Karena itu masalahnya sedikit dulu itu. Akrabnya banyak. Beda 3 bukit masih kenal kita. Meninggal 1 masih bisa jalan. Kami di Banten itu kalau ada meninggal 3 bukit viral bisa datang. Nanya petunjuk. Masih jauh tempatnya Pak? Oh dekat lah sepuntung rokok katanya. Terus 2 bukit masih jauh Pak, dekat sepuntung rokok. Rupanya rokok tuh nggak dibakar-bakar, disimpan lah di sini. Tapi akrabnya luar biasa. Sekarang berubah. Cek imannya. Maka jika ikhtiar telah dilakukan, diterima dari kedua orang tua itu. Makanya dari kecil lihat rumusnya, Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah, inspirasi tidak dibatasi oleh sebab siapa tokohnya, tapi diambil keumuman lafadznya. Kisah Maryam dicantumkan dalam Al-Quran bukan untuk jadi cerita yang dapat itu hanya Maryam, tapi menjadi hukum umum bagi semua ibu-ibu yang ingin anaknya dekat dengan Allah. Maka ajarkanlah seperti Maryam dididik.
Bagaimana rumusnya? Turunlah pelajaran-pelajaran iman dari Nabi SAW. Kalau itu dilakukan, wa kaffalaha Zakaria, titipkan pada guru yang soleh yang baik. Guru ngajinya di Istiqlal mesti ada, di sekolah SD itu ada SD 4 di sini tuh Payakumbuh. Di sana ada SD yang lain, sekolah yang dekat, kenalkan dengan Allah. Ingin iman dijaga tapi di sekolah nggak pernah latihan sholat, tidak dikenalkan baca Al-Quran. Kalau sudah dekat dengan Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi satu, mau apapun Allah mudahkan. Maryam itu Pak, mau makan, sebelum pamannya Zakaria hidangkan sudah ada makanan. Buah yang bukan musimnya sudah ada. Bukan musim anggur, ada anggur. Pamannya tanya, ya Maryamu anna laki hadza. Zakaria tahu ini anugerah Allah, tapi untuk memastikan ini lisannya ada iman enggak di lisannya. Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, perhatikan baik-baik. Orang tua yang mengenalkan anak kepada Allah sejak dini, maka yang keluar kalimat tauhid di lisannya. Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Paman semua dari Allah. Allah. Dulu viral di YouTube anak kecil mau disuntik. Karena takutnya disuntik dia berkata, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, taubat ya Allah. Yang keluar Allah. Sekarang mau disuntik, ya tayo, ya tayo. Bapaknya harus beli mainan dulu. Ibunya harus tontonkan dulu. Kenapa? Karena didekatkannya bukan dengan nilai keimanan. Ketenangan, kemudahan dalam hidup. Ketiga, ini mukadimah terakhir. Kan tadi pengen sampai subuh, salah sendiri. Yang ketiga, dunianya mudah, hidupnya tenang, di akhirat pun dijamin masuk surga. Ini yang sampaikan Allah. Di akhirat dijamin masuk. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 25. Quran surah kedua ayat 25, paling atas sebelah kanan di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu. Nah itu ya. Muhammad berikan kabar gembira. Mohon agak sabar sedikit, saya detilkan. Di Quran itu ada istabsyara, ada basyara. Itu berbeda. Kalau istabsyara, biasanya orangnya sudah meninggal, memberi kabar, tapi tidak sampai secara langsung. Contoh Ali Imran ayat 169 sampai 171. Ada orang soleh meninggal, lalu punya keinginan memberi kabar pada keluarganya. Ada yang masih menangis, ada yang sedih. Dia mengatakan, kamu jangan nangis, tak usah sedih. Saya di sini lebih enak, lebih nyaman. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih nikmat dibanding hidup kamu sekarang. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang hidupnya meniatkan pekerjaannya sebagai ibadah, dagangnya sebagai ibadah, bisnisnya sebagai ibadah, mengajarnya karena Allah, berdinas berseragam karena Allah. Meninggal, itu ketika meninggal diberikan rizki melimpah di alam kuburnya karena sifat ibadahnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna, bukan yubashiruna tapi yastabshiruna. Dan mereka kalau mampu ingin memberi kabar pada yang hidup, ya, alladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, alladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang belum meninggal. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan sedih ya, jangan banyak menangis. Saya di sini sudah nikmat, sudah enak. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih nikmat dibanding kehidupan kau sekarang. Yastabsyiru. Tapi kalau yubashiru, basyara, yubashiru, kata perintahnya basyir, jamaknya basyiru. Itu artinya yang nyampaikannya masih ada, ditujukan pada yang masih hidup. Nabinya masih hidup, diminta menyampaikan pada umatnya sampai kapanpun yang masih hidup. Walaupun nabinya meninggal, tapi pesannya tetap sampai pada yang masih hidup. Untuk kita. Wa basyiril ladzina, Allah perintahkan Muhammad berikan kabar gembira kepada semua orang yang amanu, memiliki iman dalam dirinya.
wa amilus solihati, dan dia buktikan imannya, dia kuatkan, dia jaga dengan banyak mengerjakan amal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal, maka iman dan amal soleh itulah yang menjamin dia masuk surga dengan segala kenikmatannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mudah hidup dunia, ingin bahagia, ingin sukses, kuncinya iman. Kalau ingin masuk surga, kuncinya apa? Iman. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Mohon izin saya agak sedikit lambatkan supaya mudah memahaminya. Bagaimana menguatkan iman itu supaya bisa mencapai apa yang tadi telah kita harapkan. Baik. Yang mau masuk surga bolehlah angkat tangan. Nah, turun dulu. Yang surganya ingin surga Firdaus bisa angkat tangan. Yang ingin bersama Nabi, Masya Allah. Yang amal solehnya merasa sudah banyak, yang merasa banyak salahnya angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Adam itu salahnya satu, keluar dari surga. Anda ngaku salahnya banyak, pengen masuk surga Firdaus lagi ya. Tapi inilah rahmannya Allah khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taubatnya bisa di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ya, dulu zamannya Nabi Adam taubatnya mesti ke Mekah, makanya jalan Nabi Adam dari India ke Mekah, Hawa dari Jeddah ke Arafah. Ya, sampai zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa taubatnya harus mengeksekusi dirinya, saking bandelnya itu, eksekusi. Kalau ada sobek, ada najis, sobek bajunya. Zaman kita sekarang Masya Allah, najis tinggal dicuci. Makanya kalau ada yang orang suka pakai baju bolong-bolong, patut dipertanyakan, jangan-jangan umat Nabi Musa nyasar ke sini. Maaf ya, bercanda itu. Taubatnya bisa senyaman apapun. Tiba-tiba la ilaha illallah, gugur dosanya, meninggal bisa masuk surga. Maka yang pertama kita mulai, yuk. Cara menguatkan iman dan melatih iman supaya sukses dunia akhirat. 1. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 3 sampai ayat 5 sampai jaminannya. Bapak Ibu, di Quran itu ada amana, ada amanu, ada yu'minun, ada mu'minun. 4. Amana, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Al-Baqarah ayat 285. Nah, ada yang kedua amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ada yu'minun. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalimat iman pertama disebutkan oleh Quran dengan kata yu'minun. Al-Baqarah di ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa beda antara amana, amanu, dan yu'minun? Jika disebutkan amana, itu artinya orang yang baru menyatakan beriman, satu orang. Kalau amanu, banyak orang. Yang penting merasa punya iman. Jadi kalau ditanya begini, apakah Bapak Ibu beriman? Beriman. Nah, itu amanu. Maka kalau Anda mengatakan amanu, termasuk golongan beriman, amanna, kami beriman, maka berlaku hukum iman setelah itu. Coba buktikan, apa buktinya? Maka ditantang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengatakan kami telah beriman. Itulah sebabnya kenapa pakai ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan itu ada 14 Bu, Pak. Ada a, ada ayat, ada wa, dan yang lainnya. Di Quran cuma satu, pakai ya. Tidak ada yang lain. Ini huruf memanggil dengan semua jarak, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hai semua yang menyatakan punya iman, baik yang merasa tinggalnya dekat, menengah, atau sejauh apapun. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran.
ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih. Saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, alladzina 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Untuk semuanya aku tidak bedakan, kata Allah. Mau kamu merasa kaya, merasa biasa, pejabat atau rakyat, siapapun laki-laki perempuan, sepanjang mengatakan amanu, telah beriman, amanna, kami beriman, kata Allah, buktikan imanmu sebagai berikut. Kutiba alaikumus syiyam, coba puasa. La yaskhar qaumin min qaum, jangan saling mencela. Karena itu rumusnya, kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka informasi setelahnya itu mengukur tingkat iman kita. Kalau ada orang mengaku beriman tak mau puasa, imannya bermasalah. Sebaliknya, ada orang mengaku beriman pandai mencela, sering berbuat maksiat, ada masalah dalam imannya. Nah, untuk menguatkan iman itu supaya meningkat amal solehnya, supaya baik pribadinya, ditinggal maksiatnya, maka rubah kalimatnya dari amanu menjadi yu'minun. Jadi yu'minun itu latihan untuk meningkatkan iman. Karena itu pakai fi'il mudhari. Kalau orang Inggris mengatakan begini, present, continuous, and future. Sekarang, terus berlangsung, sampai kembali ke akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tuliskan sebentar ya. Ibu itu yang duduk di belakang, yang berdiri sampai ke belakang. Maaf, ini saya mau tulis di sini, kelihatan? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan hebat Ibu. Ya, saya tulis dulu baru kelihatan. Kalau belum saya tulis Ibu udah kelihatan, Ibu imannya kuat sekali. Baik ya. Nah, sekarang lihat sini. Ini rumus menguatkan iman dari Al-Quran. Nanti kita ambil sunnahnya. Cara menguatkan iman. Alladzina yu'minun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Adapun orang-orang takwa yang hebat itu ialah orang-orang yang mau meningkatkan imannya bil ghaibi kepada Allah, walaupun Allah tak tampak dalam pandangannya. Ya, kita tak bisa melihat Allah sekarang di dunia. Nanti di akhirat, kenikmatan tertinggi itu bukan masuk surga. Kenikmatan tertinggi itu saat kita mampu menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah Al-Qiyamah ayat 25 sampai 26 itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar-binar, bercahaya, gembira. Bukan karena masuk surganya, karena diperkenankan oleh Allah menatap Allah tanpa hijab. Sekarang gaib, tak nampak, tapi ditampakkan, diperlihatkan, dirasakan semua jenis kekuasaan dan keagungannya, supaya kita meyakini bahwa Allah benar-benar wujud, mujidul wujud. Jelas? Bagaimana cara meningkatkan iman itu kepada Allah? Perhatikan kalimatnya. 1. Nah, ini amalan-amalannya. Nanti surga pintunya akan dibuka dengan amal-amal ini Pak Ibu. Pintu surga itu bentuknya semua amal soleh. Jadi kalau ingin masuk surga, kuncinya Allah sudah kasih lewat satu kalimat dari Nabi. Miftahul jannati, kata Nabi, la ilaha. Pintu surga itu la ilaha illallah kuncinya. Tapi kunci ini Anda mesti tahu dibukanya di pintu yang mana. Jangan sampai punya kunci tapi tak tahu pintunya, sehingga kuncinya itu tidak bisa digunakan. Kunci hotel dibuka untuk buka kunci rumah, bisa tidak? Tidak. Dan berita buruknya, pintu surga tidak bisa didobrak. Awas tuh. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah pemiliknya masuk ditutup rapat, bukan pakai ghallaqa tapi ughliqa. Kalau ghallaqa tutupnya pelan-pelan sampai rapat. Kalau ini ughliqa sekaligus langsung sehingga tidak ada kesempatan mengintip. Kalau ngajinya begini enak, baca surat Yusuf, wa ghallaqatil abwab faqalat haytalak.
istrinya pembesar Mesir itu ingin menggoda Yusuf di ruangan tertutup, maka dia menutup pintunya pelan-pelan sambil ngintip, prajurit masih ada nggak? Tutup, dan dia berniat untuk menyelingkuhi suaminya. Cuma atas kehendak Allah dijagalah Yusuf alaihissalam. Itulah sebabnya mengapa menggunakan ghallaqa bukan menggunakan aghlaqa. Tapi pintu surga, fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau pemilik yang berhak dengan kuncinya sudah masuk, tutup seketika sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain yang bukan pemiliknya untuk ngintip sekelebat mata pun. Maka ada pintu bagi orang yang puasa namanya Ar-Rayyan. Ada pintu bagi orang rajin tahajud, babu tahajud. Ada babu sedekah, pintunya semua ini. Pintu standarnya adalah pintu yang pertama. Bagi orang yang mau menguatkan iman, pintu standarnya sebagai berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas as-shalah. Pintu pertama. Lihat tulisannya. Pastikan begini ya, cek di mushafnya ya. Harus begini. Alif, lam, shad, lam, waw, ada fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Karena nanti ada yang begini. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ada yang begini. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, alif tegak, ta maftuhah. Kalau begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah, itu sekali sholat. Cita-cita masuk surga, sholatnya cuma sekali, subuh aja. Duhurnya tidak, nggak masuk kualifikasi. Atau dapat informasi sepotong-sepotong pas Jumatan tidur, ya, jadi salah dengar. Khatibnya mengatakan puasa Daud, dia nangkapnya sholat Daud. Jadi yang puasa Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ini dia subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Maka dia singkat, kok begitu? Sholat Daud. Ini tidak ada ya. Oh, jangan dipotong videonya nih. Sekarang banyak orang senang potong video. Ya, hati-hati. Kalau yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, fathah, alif tegak, ini tak maftuhah. Ini maksudnya jamak tapi terbatas. Contohnya di mana Ustadz? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat berapa? 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hendaklah saling menjaga. Mengingatkan. Ibu mengingatkan anaknya, bapak mengingatkan keluarganya di rumah. Saling mengingatkan sekarang dengan teman, bisa pakai handphone, bisa pakai alarm, gitu cara menerjemahkannya. Alas salawat, pada sholat-sholat yang pokok, bentuknya jamak tapi terbatas. Terbatasnya 5 waktu dari subuh sampai isya, rakaatnya 17, rumusnya 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kalau ada bentuk begini, maksudnya sholat fardu. Jelas? Nah, kalau yang seperti ini, mau imannya rendah, mau imannya tipis, sampai imannya kuat, tetap 5 waktu juga. Bapak ingin sukses berdagang, yang tak dagang pun 5 waktu, Pak. Ini mahasiswa ingin IPK 4, yang IPK 2,75 pun 5 waktu juga sholatnya. Maka kalau Anda ingin sukses, akhiratnya tingkat tinggi, maka naikkan levelnya di atas yang ini. Bukan menambah yang fardu tambahan rakaat. Saya mau tobat Ustaz, besok saya tingkatkan subuh dari 2 jadi 3. Bisa. Bid'ah namanya. Tetap Pak. Cara meningkatkannya bagaimana? Maka dirubah kalimatnya jadi begini. Ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 3. Karena itu mushaf itu tidak boleh sembarangan. Karena tulisan itu dikonfirmasi dengan hafalan. Di bentuk tulisan itu diperlihatkan pada sahabat. Ada komite penjaga tulisan Quran. Dipimpin dulu oleh sahabat Zaid bin Thabit. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu sampai tulisannya itu detil. Kalau nulis mesti begini, ini mesti begini. Kenapa? Karena mencakup riwayat dan makna tafsirnya. Kalau seperti ini, itu artinya sholatnya bentuknya jamak,
tapi menambah dari yang fardu. Yang fardu ada berapa? 5. Maka tambahkan yang fardu dengan tambahan-tambahan yang nafilah. Hukumnya sunnah. Cara menguatkan iman pertama, jaga sholat. Kalau ingin bertambah kuat imannya, jangan cukupkan dengan yang fardu. Coba mulai berlatih dengan sholat-sholat sunnah. Itu amalan 1. Yuk kita detilkan dulu ya. Mohon izin, masih ada waktu? Banyak ya, bersabar ya. Insya Allah sabar ya, sebentar lagi. Ya 2 jam lah. Tak, 30 menit lagi ya, kita coba selesaikan. Pelan-pelan. Jadi cara meningkatkan iman, cara menguatkan iman, 1 apa? Menjaga. Nah, lihat baik-baik sini. Satu-satunya amal ibadah yang di dalam Al-Quran langsung disebut dengan nama iman itu hanya sholat. Yang lain tidak. Di mana dalilnya Ustaz? Di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat berapa? 143. Lihat di penghujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang Anda tunaikan dengan iman itu. Maka di situ sholat disampaikan dengan nama iman oleh Allah. Apa komentar Nabi terhadap kalimat ini? Perhatikan, kalau Nabi komen itu langsung like and subscribe. Gak usah dikomen lagi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Maka jika Anda ingin mengetahui orang yang beriman betulan dengan yang belum beriman, itu cek sholatnya. Kalaupun ada yang mengaku sudah beriman tapi tidak menunaikan sholat, maka imannya belum dianggap oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti ada orang masuk ke dalam neraka karena nggak mau sholat dan nggak peduli pada sholat. Walaupun dia mengatakan dia muslim, disatukan dengan orang yang benar-benar tidak beriman. Ada di mana? Surah 74 ayat berapa? 42 sampai berapa? 48. Ashabul yamin masuk surga. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Ngobrol-ngobrol di surga sambil duduk-duduk di dipan emas. Santai-santai. Ngobrol. Itu ada apa sih berisik di situ? Berisik. Ya. Dulu orang adzan disebut berisik tuh. Berisik. Kencengan, ribut, rame, nanti kebalik. Itu kenapa sih mereka berisik? Kemudian dikunjungi, ditanya, dikunjunginya nggak masuk ke neraka, nanya dari jauh ya, ada pemisah. Saking dipisahkannya, pengen dibangun jembatan tuh dari neraka. Ya, nanti ayat lain saja. Maka ditanya, masalakakum fi saqar? Kok bisa masuk jahanam dengan siksaan seperti itu? Kenapa masuk ke situ? Jawaban pertamanya ayat 43-nya, qalu lam naku minal musalli. Dulu kami nggak pernah sholat dan nggak peduli dengan sholat. Karena itu kenapa nunnya dibuang di situ? Asalnya begini, lam nakun, adalah, adalan, adalam, itu beda. Kalau la sekarang, lan masa depan, lam dulu lam naku, kenapa nunnya hilang? Kalau di nahwu dikatakan takhfif supaya ringan bacanya. Kalau di balaghah, karena orang ini meringankan sholat saat hidupnya. Menganggap sholat itu hal yang ringan, hal yang tidak penting, sehingga tidak peduli dengan sholat. Maka cara menerjemahkannya, dulu saat di dunia kami nggak peduli dengan sholat. Kami anggap itu hal yang ringan-ringan sampai kami nggak tunaikan. Jelas? Nah, jadi ini konfirmasi. Walaupun di dunianya terlihat seperti orang yang hebat, tapi di akhiratnya tidak akan bisa mendapatkan hasanah. 1, sholat. Tapi kalau Anda ingin kuatkan iman dengan level di atas amanu, tenang tadi, ada apapun bisa tenang. Ya. Rizki diberikan nyaman, dapat masalah tenang saja. Bu, mohon maaf ya, Ustadz juga sama, ada masalah. Sama dengan bapak, dengan ibu. Buya juga sama itu. Jangan dipikir nggak punya masalah. Kadang-kadang masalah Anda ditanyakan juga kepada kami ini. Ditampung tuh. Ya. Naikkan levelnya, tambah dengan sunnah ini. Kalau nggak percaya nanti konsisten dulu. Setelah itu lihat yang terjadi. Ya, urutkan jenis sholat sunnah, latihan dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi dengan keutamaan-keutamaannya.
Satu, ada sholat yang mengiringi sholat fardu. Susunannya berada langsung setelah atau sebelum sholat fardu. Manfaatnya satu, melengkapi kekurangan sholat fardu. Jadi kalau sholat fardunya kurang khusyuk cuma 50%, maka sholat sunnah ini menyempurnakan pahalanya, ditutup langsung 100%. Dua, menutup amal-amal salah di akhirat. Jadi kalau ada ditimbang di akhirat, dihisab ya. Ini kita cerita hisab dari hadis nih, ya, bukan karya atau karangan pribadi. Kalau nggak mau percaya, silahkan nanti lihat pembuktian saat di akhirat. Karena itu ketika bicara akhirat, babnya yakin, wabil akhirati hum yu. Lihat sini, si fulan bermaksiat, ditutup oleh amalan-amalannya, habis semua nih. Maka perintah Allah yang pertama, malaikat coba lihat sholatnya, lihat sunnahnya. Ternyata yang sunnah-sunnah ini itu bisa menggugurkan dosa-dosa saat nanti dihisab di hari kiamat, ketika amalan-amalan pokok tidak bisa menutupi itu semua. Yang bisa menutup ini salah satunya sholat yang urutannya menyambung dengan sholat fardu, baik sebelum atau setelahnya. Dalam bahasa Arab, urutan disebut dengan tartib, jenis awalnya disebut dengan ratib, jamaknya disebut dengan rawatib. Maka jenisnya namanya sholat rawatib. Kalau sebelum sholat fardu, sebelum, qabla. Jelas? Qabla sholatis subhi, sebelum sholat subuh. Kalau sholat subuhnya dibuang, ya qoblanya ada, sholat subuhnya dibuang untuk meringankan, maka ganti tambahkan dengan ya dan ta di ujungnya. Jadi qobliyah. Jelas ya? Kalau setelah ba'da, jadi ba'diyah. Nanti kita ketemu ya, di mana? Di Masjid Istiqlal. Kapan? Setelah ba'da isya. Nah, itu mengulang kalimat yang sama. Kalau sudah setelah jangan pakai ba'da lagi, kalau sudah ba'da jangan pakai setelah lagi. Ada ba'diyah dan qobliyah. Berapa jumlah rakaatnya? 12. Yang meriwayatkan langsung dari istri Nabi, Sayyidah Maimunah. Ya, hati-hati nih. Ada riwayat nanti disampaikan dari Ummu Habibah, ada riwayat diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Man shalla, siapapun yang dalam hidupnya menjaga salat sunnah ini, isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya sehari itu dari pagi sampai malam, bunia lahu bihinna baitun fil jannah, maka pahalanya sebagai tambahan akan dibangunkan untuknya satu istana di tepian surga. Istana di tepian surga. 12 itu satu, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 qabla zuhur. Nanti saya detilkan. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya. Rak'ataini qabla subhi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Yuk kita hitung. 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12, pas 12 rakaat. Nah, ini waktunya. Ini yang disebut rawatib. Nempel dengan sholat fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Pelan-pelan ya. Kalau ada yang 4 seperti qabla zuhur, cara menunaikannya bisa 2. Bisa langsung 4 sekaligus. Bisa dibagi 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Dah. Kalau waktunya tak sempat bagaimana Ustaz?
Masuk kantor waktu cuma 5 menit, datang cukup 2 rakaat. Baru mau naik sudah qomat. Maka bagaimana? Ada hadis kedua, orang yang biasa 12 tiba kemudian yang 4 jadi terbatas waktunya tinggal 2 karena sedikit waktunya, maka hadisnya pindah ke Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat atau kama qala. Saya hafal dan menjaga salat sunnah rawatib 10 rakaat dari Nabi. Yang disebut 10 ini zuhurnya, qabliyahnya 2 rakaat. Jadi yang tadinya 4 jadi berapa? 2. Jadi kalau tidak terkejar 4 boleh 2. Jelas? Nah, ini 1. Jadi kalau disebutkan 12 rawatib ini ada qabla subuh, qabliyah subuh, rakaatnya berapa? 2. Ingat, fadilahnya 1, menutup kekurangan salat fardu, menghilangkan kesalahan-kesalahan saat di akhirat. Yang ketiga, khusus yang qabliyah subuh ada fadilah lagi, 1 lagi. Akan memberikan kemudahan dari semua aktivitas dunia. Ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda konsisten mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, itu oleh Allah akan dijaga semua hidup dunianya mudah. Ya. Tapi tetap tunaikannya lillah, jangan ditarik ke dunia. Ini banyak yang keliru ini, narik akhirat ke dunia. Jadi jangan ngerjakan amal akhirat untuk mengejar dunia, walaupun ada fadilahnya, jangan ditarik ke dunia, itu rendah. Awas, hati-hati ya. Jangan sampai tahajud supaya proyeknya besok lancar gitu ya. Nah, itu narik akhirat ke dunia. Kerjakan saja perintah Allah dan biarkan Allah mengatur janjinya. Selesai. Jelas ya? Baik. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur ada, qabliyah ba'diyah zuhur ada. Ba'diyah maghrib kemudian ba'diyah isya. Kalau begitu qabliyah asar ada tidak? Halo, ada tidak? Ada. Tapi bukan rawatib. Nah, selain rawatib, salat sunnah yang kedua disebut mutlak namanya. Mutlak, berdiri sendiri, baik itu waktunya berdekatan dengan waktu salat fardu ataupun berjauhan. Tapi dia berdiri tunggal. Tidak terkait dengan salat fardu. Salat mutlak. Ini sunnah yang kedua. Maksud saya kalau mau ditambah ya, kalau ingin menguatkan iman caranya gampang. Kalau sudah semakin banyak mencintai sholat sunnah, itu akan terjadi perbedaan pada imannya. Ini sholat sunnah ini yang lanjutannya adalah mutlak. Qabliyah asar ada 4 rakaat. Hadisnya dari mana? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Derajatnya apa? Sahih. Bunyinya bagaimana? Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang membiasakan salat 4 rakaat sebelum asar. Tambah rahmat. Rahmat itu ada berapa maknanya? 3. 1 apa? Yang pertama adalah kemudahan dalam menyelesaikan semua masalah hidup. Ada di mana dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan ujian persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 1. Minal khauf, gelisah, khawatir. Ini sudah pada khawatir sampai jam berapa sebetulnya kajian kita malam hari ini? Apakah ada kendaraan di luar atau tidak? Gitu kan? Sampai rumah jam berapa? Itu ujian. Ya, ujian. Surga itu mahal. Ya, kalau mudah power bank hadiahnya. Mulai lapar. Kelihatan lapar ini. Tadi ngejar mengkapling tempat dari mulai ba'da asar ke maghrib. Mulai lapar, ya. Snack belum ada tanda-tanda. Betul? Wa naqsin minal amwal, kadang berkurang harta. Wal anfus, kadang ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, kadang hasil kerja keras diambil orang. Bapak yang ikut tender, proyeknya diambil orang. Anda yang kerja, hasilnya diambil orang. Anda yang tani, mau panen besok, mangganya hilang malam. Ya? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruskan ayatnya 157, belum selesai. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tuh, dapat. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang dapat rahmat Allah itu akan ditanamkan kesabaran pada hatinya. Jadi bukan berusaha sabar, Allah yang kasih dia sabar. Ada yang diberi, ada yang bil kasbi. Anda diberi ikhlas namanya mukhlas. Anda berlatih ikhlas namanya mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berlatih ikhlas. Tapi kalau orang diberi ikhlas namanya mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas ditemukan di Quran surah 15 ayat 40. Mukhlis ditemukan di Quran surah 98 ayat yang kelima. Kalau sudah mukhlas, setan tidak tembus. Karena setan mengatakan begini, aku akan goda hambamu ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai aku bisa pastikan sedikit di antara hambamu yang bersyukur padamu. Tapi ada satu golongan yang gak bisa aku tembus. Siapa itu? Si mukhlas. Jadi kalau ada namanya Pak Mukhlas, yang tidak bisa disebut setan, yang tidak bisa ditembus setan. Jadi kalau ada Pak Mukhlas korupsi, Bapak Mukhlas. Hati-hati. Nah ini balik ke sini, ya. Kalau kita dapatkan rahmat, ada yang diberi oleh Allah, ada yang berusaha. Kalau ingin diberi rahmat supaya sabar, kesabaran ditanamkan oleh Allah pada diri kita, ini berlatih ini, sholat sunnah ini. Qobliyah asar 4 rakaat. Jelas? Yang kedua, dijaga dari dosa-dosa yang kecil apalagi besar. Karena saat Allah ingin mengampuni dosa sebesar apapun, yang diberikan sifat rahmatnya. Dalilnya Quran surah 39 di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Orang yang biasa menunaikan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ya, yang mau tobat-tobat dijauhkan maksiat konsisten ini. Ya, nanti konsisten itu nanti ada 10 amalan. Untuk konsisten ada berapa? 10 amalan. Boleh catat ya. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten. Catat tuh. Ada mau nyatet. Udah? Ah, sekarang qobliyah maghrib ada? Enggak ditulis. Qobliyah isya ada? Tidak ditulis, tapi ada. Apa dalilnya? Ma bainal adzanaini rakaatain. Di antara 2 adzan itu boleh sholat 2 rakaat. Maksud 2 adzan tuh adzan dengan iqamat, bukan 2 kali adzan. Ya, antara adzan dengan iqamat. Tapi harus bijak, kalau maghrib itu waktunya sangat singkat. Karena itu di madzhab Maliki tidak dianjurkan sholat sunnah sebelum maghrib, qobliyah maghrib. Kenapa? Karena waktunya padat betul, dekat ke isya. Khawatir banyak ditunggu masuk isya, jadi akhirnya terhimpit sholat maghribnya. Lanjut, agak cepat. Duha. Ada 3 jenis. Ini belum banyak orang tahu ini ya, agak mahal ini. Duha, semakin tinggi iman, rawatib itu biasa. Tapi kalau sudah duha, nah ini lain. 1, awal duha. Subuh jam berapa sekarang? 5 kurang 4 lebih. Ah, iya betul ya. Jam 4 lebih jam 5 kurang ya. Paling gampang lah ya. Jam 4 lewat berapa? 43. Halo? 47. Ayo nanti sini ya. Ingat, bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan kanan ke kiri. 447 bukan 744. Lihat sini. Fokus. Hitung 1 jam dari ba'da subuh. 447 berarti jam 5.57. Dan itu awal duha. Kalau mau agak nyaman, tambahkan kurang lebih 10 menitan dari batas itu. 1 jam 10 menit. Itu awal duha. Awal duha itu disebut syuruk namanya. Saat matahari mulai sedikit mau naik tapi belum sampai di titik terbitnya. Gerakannya disebut isyraq. Waktunya disebut syuruk. Itu awal duha. Apa fadilah tambahannya? Lihat kalimatnya.
Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat subuh berjamaah. Thumma yaq'udu yadhkurullaha, kemudian dia duduk zikir kepada Allah, enggak langsung pulang. Zikir itu bisa ngaji, baca Quran, bisa kajian, bisa zikir subuh, zikir pagi, ya. Kemudian sampai datang awal duha. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, atau kama shalla qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin tamatan, maka dia mendapatkan pahala senilai haji plus umrah. Tapi bukan sudah haji dan umrah, hajinya tetap belum kalau belum haji, tapi dapat pahala senilai sempurna. Tuh. Tingkat haji tertinggi itu mendapatkan mabrur. Mabrur itu merubah sifat jelek menjadi baik. Birrun sifatnya, kalau melekat mabrurun. Maka menyimpulkan ulama, sholat syuruk itu diantara fadilahnya bisa merubah karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya buruk. Itu maksudnya. Nah, ini jarang dibahas ini ya. Yang kedua, pertengahan duha. Kurang lebih ya dari jam 7:30 sampai jam 10, setengah 11. Kurang lebih. Tengah duha. Itu rakaatnya bisa sampai 4. Ya. Apa fungsinya? Di antaranya mendatangkan perlindungan Allah supaya menjaga dari musibah yang umum dialami manusia. Musibah, maaf, ada musibah misalnya banjir bandang, ini kena, yang ini tidak. Ada musibah macet total, yang ini tiba-tiba diberi jalan untuk memudahkan. Musibah umum yang seharusnya terkena pada umumnya, dia diselamatkan oleh Allah. 3, akhir duha. Nah, ini kurang lebih setengah 11 sampai menjelang zuhur. Ya, ini bisa sampai 4, bisa sampai 8 rakaat, boleh ditunaikan. Ini diantara fadilahnya salah satunya mendapat bimbingan Allah untuk memudahkan rizki dalam berkehidupan. Tapi ingat caranya, jangan tarik akhirat ke dunia. Jadi jangan niatkan sholat duha untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ridha Allah saja. Nanti biarkan Allah menepati janjinya. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terakhir, kita satu amalan saja malam hari ini, sholat saja. Terakhir, amalan malam namanya tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, istirahat dulu. Maaf ya, kalau tidak tidur dulu, sholat itu tidak disifati tahajud, namanya qiyamul lail, nama umum. Ya, semua sholat ditunaikan di malam hari, nama umumnya qiyamul lail. Lail itu malam. Kalau malamnya istimewa, jadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatil. Kenapa lailah? Karena istimewa di malam itu. Tapi kalau lail saja itu malam pada umumnya. Lail, lela, lili, lala, layali, ya itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Tidur dulu, nanti sebagian malam bangun. Jam 2 boleh, jam 3 bisa, setengah 4 bisa. Yang penting belum datang waktu subuh. Bangun dulu. Kurang lebih 30 menit, 45 menit sebelum subuh. Bangun, tunaikan sholat. Walaupun hanya 2 rakaat. Dalilnya dari mana? Ibnu Umar lagi. Sholatul laili matna wa idza khasya ahadukumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat. Kalau Anda khawatir fajar akan tiba, segera tutup witir dengan 1 rakaat. Jadi kalau baru ingin memulai, jangan langsung 11. Jangan langsung 23. Mulai 2 saja dulu. Dan bangunnya pepetkan ke subuh. Supaya kuat sampai bangun subuh. Ya, bangun, pepetkan. Sholat 2 rakaat dulu. Baca jangan panjang-panjang. Al-Falaq, An-Nas. Witirnya Al-Ikhlas. 3 ini dulu. Nanti kalau besoknya bosan, tambah lagi 2 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah. Sudah rutin, bosan, tambah lagi sampai nyaman baca Al-Baqarah. Rakaat pertama.
Nabi rakaat pertamanya sahabat ikut di belakang, ternyata 100 ayat Al-Baqarah. Sahabat sudah mau ruku, lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Sudah mau ruku, lanjut Ali Imran. Sudah mau ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Baru ruku. Sahabat setelah itu tidak ikutan lagi. Tapi ada sahabat yang senang main kulhu, sehingga diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan mainnya kulhu terus. Ya, jadi dia main kulhu, yang lain Al-Baqarahan, ini kulhuan. Maka ditanya oleh Nabi, kenapa kamu main kulhu terus? Bahasa kitanya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya sangat mencintai Allah, saya senang sifat Allah, dan sifat Allah terkumpul di surat Al-Ikhlas ini. Maka turunlah kalimat dari Allah menyampaikan kepada Nabi, hadis qudsi, sampaikan pada si fulan karena dia mencintai aku pun mencintainya. Itu sanad baca surat kulhu. Tapi jangan alihkan niat untuk memperingan sholat. Ya, jelas? Nah ini, maka dapat 4. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karir akan diangkat. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing menjalani hidup oleh Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Jika ada masalah langsung dituntun oleh Allah menyelesaikannya. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu, ada yang menzalimi, Allah langsung yang menolongnya dengan caranya. 4 ini. Ya, ini saja yang kita bahas ya. Pulang dari sini, saya berharap kita menjaga sholat semuanya. Ya, tunaikan dengan baik. Terus lihat hasilnya. Insya Allah akan terjadi perubahan. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, insya Allah akan terjadi perubahan. Nah, sebagai bonus ada informasi. Informasi yang pertama, tolong jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Saya mohon, coba kalau bisa ya, ini kan ada tuan guru, buya-buya ngasuh pesantren, ya, juga sekolah-sekolah. Kalau bisa, ini dengan pemerintahannya disatukan, bikin program lah di Ranah Minang ini untuk mencetak ahli-ahli Quran lagi, ya, ahli Quran. Nanti insya Allah kita akan bersamai. Nanti kami punya program, kita akan mulai dengan mencetak 5.000 ahli Quran dulu. Ya, di dekat sini nanti kita akan buat satu pusat, tapi kami akan lihat dulu, survei dulu. Kalau sudah jadi ada, nanti kita akan buat pusat untuk pencetakan ahli Quran. Ya, tempatnya insya Allah dekat-dekat sini, sehingga tidak harus ke Bekasi. Ya, kita akan buat di sini. Mudah-mudahan setahun ada 5.000, setahun ada 5.000, ya, dan bisa menjadi lebih baik. Nanti kita akan bagikan bukunya gratis. Ada 3 buku, jadi kalau 5.000 kali 3, 15.000. Insya Allah kita kirimkan, kita akan cetakkan. Kalau sudah banyak ahli Quran, kitabullahnya sudah ada, syaratnya sudah dibimbing, insya Allah dibukalah pintu keberkahan dunia akhirat oleh Allah bagi seluruh ahli Payakumbuh, ahli Sumbar ini, dan untuk Indonesia pada umumnya. Ya, besok kita bertemu subuh, pulang dulu istirahat. Mohon begini, supaya besok itu tenang, tidak terlambat. Nanti setelah berdoa saya keluar pun saya mencintai Anda semua. Ya, tapi cinta itu tidak harus selalu bersalaman, ya. Yang penting nanti saya doakan, nanti diberikan akses supaya keluar nyaman. Kita besok insya Allah bertemu di Nurul Huda khusus untuk tanya jawab. Ya, siapkan pertanyaan boleh. Besok tidak ada materi, langsung Anda tanya, saya jawab, atau saya tanya Anda jawab. Baik ya, insya Allah. Siapa yang dari jauh ini? Dari jauh, siapa yang datang dari jauh? Dari mana? Lintau. Dari sini berapa jam? 2 jam, 3 jam. Ada yang lebih jauh dari Lintau? Ya? Pasaman Barat. Berapa jam ke sini? 6 jam, 4 jam. Ada yang lebih jauh dari Pasaman Barat? Ya? Bekasi. Sengaja ke sini untuk ikut ta'lim atau memang tinggal di sini? Dah, berarti yang dari Pasaman Barat malam ini, tolong dah. Ini untuk ganti transportnya ya. Ini dari Pasaman Barat. Dari Pasaman Barat, tolong dikasihkan. Dah, yang lain tawakal saja ya. Nanti ketemu besok subuh. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna jami'a amalina shalihah. Allahumma taqabbal minna jami'a ta'allumina. Ya Allah, mohon terima pembelajaran kami di malam hari ini.
La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Kalau ada pendosa di malam ini mohon ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Kalau ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan mohon mudahkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang mohon limpahkan rizki padanya untuk melunasi utangnya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, cahaya di alam kubur dan syafaat di akhirat kelak. Allahumma barik hadzal masjid muassisihi mu'tamarih. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Istiqlal ini. Ya Allah, berkahi para DKM-nya, pendirinya, jamaah yang memamurkannya. Jangan biarkan ada maksiat terjadi di tempat ini. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya Allah. Ya Allah, mohon rubah hidup kami lebih baik, lebih dekat denganmu. Waj'al ahyana ya Allah hayatan thayyibah wa mautana husnal khatimah. Ya Allah, jadikan hidup kami setelah hari ini, setelah malam ini lebih baik dalam naungan ridha dan petunjuk-Mu, dan bila pun kami wafat, jadikan wafat kami husnul khatimah. Rabbana ihfad ya Allah muhafadatana madinatana ya Allah biladana Indonesia waj'alha thayyibatan tarbaha. Ya Allah, mohon jaga Payakumbuh ini, Sumatera Barat pada umumnya, Indonesia negeri kami secara luasnya ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang Kau ridhai. Jaga pemimpin kami, berikan hidayah untuk bersikap adil agar meringankan hisab mereka di hari kiamat. Jaga ulama kami, para buya kami, para ustadz tuan guru kami ya Allah, agar ikhlas dalam berdakwah dan diberkahi dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi mohon diberi akses. Bapak-bapak polisi terima kasih, tentara terima kasih, semoga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.